Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Ini materi terakhir insya Allah ya untuk persiapan ujian akhir. Di video kali ini Miss akan membahas tentang peluang. Ya. Materi peluang ini adalah materi di kelas 8. Simak baik-baik ya. Oke, pertama peluang. Definisi dari peluang itu apa sih? Peluang itu adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadi sebuah peristiwa. Ya, jadi kemungkinannya itu seperti apa sih, peluangnya gimana gitu. Ya, lalu kita pelajari juga istilah-istilah, ada yang namanya ruang sampel. Ruang sampel itu himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Seluruh kemungkinan itu namanya ruang sampel. Lalu ada yang namanya titik sampel. Titik sampel itu tiap anggota dari ruang sampel tersebut. Nah, nanti dinotasikan ya, banyak anggota dari ruang sampel itu dinotasikan dengan NS. N itu banyak, S itu adalah sampelnya ya, jadi NS. Lalu untuk mencari peluang itu ya, jadi peluang dari suatu kejadian sederhana itu PA ya, lambangnya PA, peluang dari kejadian A itu adalah NA, banyak anggota kejadian A-nya itu dibagi NS ya, jadi peluang itu adalah NA per NS. Nah, nilai peluang itu kisarannya antara 0 sampai 1. Nah, kalau 0 itu berarti udah benar-benar nggak mungkin, nggak ada kemungkinan sama sekali, jadi mustahil. Nah, kalau 1 peluangnya itu berarti pasti. Jadi peluang itu antara 0 dan 1. Jadi nggak mungkin lebih dari 1, nggak mungkin juga kurang dari 0. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya komplement suatu kejadian. Nah, waktu belajar himpunan kan kita juga pelajari komplement ya. Jadi komplement itu yang peluang kejadian yang bukan A. Jadi kejadian bukan A, lambangnya itu bisa A aksen atau AC. Nah, caranya gimana? Nah, karena kejadian itu peluang itu totalnya adalah 1 yang paling besar, maka ketika misalkan peluang dia sakit itu misalkan 0,6, maka peluang dia tidak sakit, nah komplemennya itu ya 1 dikurangi 0,6. Makanya peluang kejadian A ditambah peluang komplemen dari A, kejadian bukan A-nya adalah 1. Itu komplemen. Yang kedua, frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu banyak kejadian yang muncul dibagi banyak percobaannya. Jadi misalkan kita mau mencari frekuensi relatif munculnya angka ketika kita melemparkan uang koin sebanyak 100 kali. Nah, waktu kita nyoba ternyata muncul angkanya 40. Berarti frekuensi relatifnya adalah 40 per 100. Itu frekuensi relatif muncul angka. Nah, kalau frekuensi harapan itu adalah kemungkinan munculnya jika kita tahu peluangnya. Ya, jadi frekuensi harapan kalau kita tahu peluangnya. Kalau frekuensi relatif kan kita benar-benar hitung dia berapa kali munculnya. Lalu yang terakhir itu adalah kejadian majemuk. Jadi kejadian kejadian lebih dari 1 gitu ya. Ada yang namanya kejadian A atau B. Nah, jadi ini prinsipnya seperti himpunan gitu ya. Peluang A gabung B berarti peluang A tambah peluang B dikurangi peluang irisannya. Jadi ini hubungan nanti dengan himpunan. Nah, tapi ada satu hal yang bisa dijadikan pegangan. Ketika nanti kita menemukan soal itu dan, jadi peluang dan, maka peluangnya kita kali. Tapi kalau atau, maka peluangnya ditambah. Nah, seperti apa penerapannya? Nanti kita lihat di beberapa contoh soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke latihannya. Yang pertama, pada percobaan mengetos uang logam sebanyak 100 kali, ternyata muncul permukaan gambar 46 kali. Frekuensi relatif munculnya gambar adalah, ingat ya, frekuensi relatif itu adalah banyaknya kejadiannya dibagi banyaknya percobaannya. Maka frekuensi relatif dari gambar, yang ditanyakan gambar, maka kita harus tahu gambarnya berapa kali muncul. Nah, ternyata muncul permukaan gambarnya itu 46. Percobaan melemparnya itu ada 100, maka frekuensinya adalah 46 per 100. Nah, ini boleh kita jadikan desimal, boleh tetap pecahan, boleh. Mau kita sederhanakan jadi 23 per 50, boleh. Gitu. Oke? Ini frekuensi relatif. Yang selanjutnya,
Sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu bridge, maka peluang terambil kartu as adalah, nah, bagi yang lupa kartu bridge itu nanti terdiri dari 52 gambar ya, 52 kartu. Jadi dari 52 kartu itu ada 4 gambar. Gambarnya warna dulu nih. Ada hitam, ada merah. Yang hitam itu nanti terbagi lagi, ada sekop, sama ada keriting gambarnya. Yang ini ada hati sama wajik. Wajik atau layang-layang ya, kayak layang-layang dia. Nah ini. Nah tiap-tiap gambar itu nanti ada 13. Ya, terdiri dari 13 kartu. Apa aja 13 kartu? Itu adalah ada as, lalu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada jack, ada queen, ada king. Nah ini masing-masing ada 13 semua. Ya, ini 13, ini 13, ini 13. Sehingga 13 kali 13 ada, 13 kali 13. 13 kali 4 ada 52. Nah sekarang peluang terambil kartu as. Nah kartu asnya berarti ada berapa? Peluang as, kita cari dulu nih, NA-nya berapa? A-nya, peluang banyaknya A. As itu di kartu bridge itu ada 4. Ya, jadi sekop, keriting, hati, wajik, ada 4. Maka dari sini kita dapat peluang A adalah 4 per. Nah dari kartu seluruhnya, kartunya ada berapa? 52. Berarti 4 per 52. Tahu sama dengan 1 per 13. Gitu. Mudah ya. Kita lanjutkan nomor 3. 3 mata uang logam dilempar bersama-sama. Peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah, nah ini untuk menentukan NS ya, untuk menentukan NS kita tinggal gampangnya gini. 3 uang logam berarti ada uang ke-1, koin ya, tulisnya koin pertama, ada koin kedua, ada koin ketiga. Nah, koin pertama itu adalah angka gambar kan ya, bisa angka, bisa gambar. Berarti dia ada 2 kemungkinan. Yang ini juga ada angka, ada gambar, berarti 2 kemungkinan. Ini ada angka, ada gambar, berarti 2 kemungkinan. Nah, untuk menentukan S-nya, maka tinggal kita kalikan saja nih. 2 kali 2 kali 2, berarti NS-nya ada 8. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih, A-nya. A-nya tuh apaan aja berarti? Pertama, karena 2 angka 1 gambar, berarti bisa A, A, G. Lalu bisa juga A, G, A. Bisa G, A, A. Nah, cuman itu aja ya. Maka jumlah A-nya, kemungkinan A-nya adalah 3. Sehingga dari sini kita bisa tentukan peluang dari kejadian A itu adalah 3 per 8. Gitu. Mudah ya. Kita lanjutkan nomor 4. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Peluang muncul gambar dan angka ganjil adalah, oke, kita tuliskan dulu. Ada dadu sama koin. Dadu itu berarti kan kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Koin kemungkinannya ada angka dan gambar. Berarti ada 2. Sehingga NS-nya tinggal kita kalikan. 6 kali 2, 12. Nah, lalu kejadian yang dicari adalah muncul gambar dan angka ganjil. Berarti gambar dan angka ganjil. G1, G3, sama G5. Oh, ada 3. Maka NA-nya ada 3. Sehingga kita bisa cari peluangnya adalah NA per NS. 3 per 12. Atau 1 per 4. Tuh, gampang ya? Gampang. Kita lanjutkan nomor 5. 2 dadu dilempar bersama-sama sebanyak 540 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7. Oke, kita cari NS dulu. Dadu yang pertama, berarti dari 1 sampai 6 ya, ada 6. Dadu yang kedua, ada 6 juga. Berarti NS-nya adalah
6 kali 6, 36. Nah, sekarang berjumlah 5 atau 7. Nah, berjumlah 5 atau 7 berarti pertama, kalau berjumlah 5, dadunya itu adalah 1 sama 4. Jumlahnya 5 kan? Lalu 2 dan 3. 3 dan 2. 4 dan 1. Ini berjumlah 5. Sekarang berjumlah 7. 1 dan 6. 2 dan 5. 3 dan 4. Jadi dadu pertamanya 3, dadu keduanya 4 gitu ya. 4, 3. 5, 2. Sama 6, 1. Nah, sehingga kita dapat nih NA-nya ada tua gapat manam jupan lan lu ada 10. Maka peluang kejadian A-nya adalah NA per NS. Berarti 10 per 36. Sederhanakan jadi 5 per 18. Oke, gampang. Kita lanjutkan nomor 6. Dari 50 siswa terdapat 30 orang gemar pop, 25 gemar rock, 6 orang tidak gemar keduanya. Bila dipanggil 1 orang secara acak, peluang terpanggilnya siswa yang hanya gemar rock. Nah, berarti ini udah gabungan dengan materi himpunan ya. Kalau pakai soal cerita, ingat pakai apa kita? Selalu pakai S tambah I sama dengan L. Oke, kita masukin dulu. S-nya 50. 30 orang gemar pop berarti L. 25 gemar rock L. Tidak gemar keduanya L. Berarti kita cari dulu yang gemar keduanya. I-nya berarti 30 tambah 25, 55, 55, 61 dikurang 50. Maka yang gemar keduanya adalah 11. Sehingga yang hanya gemar rock, hanya rock itu adalah, karena yang gemar rock tadi 25, yang gemar keduanya 11, maka 25 kurang 11. Jadinya 14. Ini kenapa nulis 2? Oke. Jadinya ada 14. Nah, 14 ini apa? 14 ini adalah NA. Ya, kejadiannya kan kita mau cari yang hanya gemar rock. NS-nya berapa? NS-nya ya totalnya seluruh siswa ada 50. Nah, maka peluang terpanggilnya siswa yang hanya gemar rock adalah NA per NS 14 per 50 atau 7 per 25. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan nomor 7. Pada percobaan melempar 2 dadu, nah 2 dadu, nilai kemungkinan muncul mata 1 pada dadu pertama atau mata 4 pada dadu kedua. Nah, berarti kita udah tahu langsung ya. Dadu pertamanya itu ada 6, dadu keduanya ada 6, maka NS-nya ada 6 kali 6, 36. Nah, sekarang kita cari A-nya. Ya. Nilai kemungkinan muncul mata 1 pada dadu pertama. 1 pada dadu pertama berarti bisa 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Atau mata 4 pada dadu kedua. Nah, berarti yang penting keduanya 1, 4. Nah, 1, 4 ini udah ada, berarti ini nggak boleh ya. Nanti kita coret belakangan. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, dan 6, 4. Nah, ini Miss mau menunjukkan ini. Kalau ada yang sama, maka harus salah satu saja yang kita hitung. Maka ini nggak perlu lagi dihitung. Gitu ya. Sehingga NA-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11. Maka peluang kemungkinan muncul 1 pada dadu pertama atau 4 pada dadu kedua adalah NA-nya 11, NS-nya 36. Gitu. Oke, gampang. Kita lanjutkan lagi. Peluang seorang diterima bekerja adalah 0,78. Peluang ia tidak diterima, nah berarti ini komplement ya. Maka peluang dari A aksen adalah 1 dikurangi 0,78. 0,22.
Ini komplement, jadi peluang diterimanya 0,78, peluang tidak diterimanya jadi 1 dikurangi peluang diterimanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dalam sebuah kantong terdapat 10 bola merah. Tulis dulu deh biar enak. Ada 10 merah, lalu ada 7 kuning, 3 hitam. Diambil secara acak, ternyata warna merah tidak dikembalikan. Nah, berarti merahnya ini berkurang ya. Jadi tinggal 9 karena udah diambil. Lalu diambil 1 lagi, maka nilai kemungkinan berwarna merah, maka peluang dari merah nih. Karena merahnya tinggal 9, nah bola yang tertinggal kan tinggal 9 tambah 7 tambah 3. 19. Gitu ya. Jadi mesti teliti karena diambil dulu, tadi udah merah diambil tapi tidak dikembalikan lagi, maka merahnya bukan 10 lagi, tinggal 9. Oke, ini mudah kok. Kita lanjutkan lagi nomor 10. Agus akan menyusun sebuah bilangan yang terdiri dari puluhan dan satuan menggunakan angka 2, 3, 5, 6, 8, 9. Banyak bilangan yang dapat disusun dan jumlah angka puluhan dan satuan sama dengan 11 adalah, ini mau 2 bilangan ya, nah, puluhan dan satuan. Nah, dia cuma mau dari 2, 3, 5, 6, 8, 9. Kalau jumlah angka puluhan dan satuannya harus 11, berarti kan kemungkinannya bisa di sini 3, di sini, mulai dari yang kecil deh, di sini 2, di sini 9. Berapa lagi? Bisa 3, 8. Lalu 5, 6. 6, 5. 8, 3. 9, 2. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Jadi 6 bilangan. Ya. Oke, jumlah angka puluhannya sama dengan. Berarti kemungkinannya adalah bisa 6 lagi tuh agak ya benar. Bisa 29, bisa 38, 56, 65, 83, 92. Karena ada syarat bahwa jumlah angka puluhan dan satuannya harus sama dengan 11 gitu. Oke? Kita lanjutkan nomor 11. 2 dadu dilambungkan bersama, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 10 adalah 2 dadu. Dadu yang pertama itu 6, dadu yang kedua 6, maka NS-nya ada 36. Lalu peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 itu berarti bisa 11 jumlahnya. Nah, kalau 11 berarti bisa 56, bisa 6, 5. Kalau 12, 6, 6. Ada lagi nggak kemungkinan lebih besar dari ini? Nggak ada ya. Berarti NA-nya ada 3. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS. 3 per 36. Sederhanakan jadi 1 per 12. Oke, gampang ya. Kita coba satu lagi variasi soal yang berbeda nih insya Allah. Oke, dalam suatu kantong terdapat 8 nomor 1 sampai 8. Jika diambil 2 sekaligus maka peluang terambil 2 bola bernomor berurutan adalah, nah, berarti kan ada, anggaplah ini pengambilan bolanya ya, ini ngambil yang pertama, ini ngambil yang kedua. Pengambilan pertama itu ada berapa bola yang bisa kita ambil? Ada 8. Ngambil yang kedua ada berapa kemungkinan? Karena 1 udah diambil, berarti tinggal 7 bola tersedia. Sehingga kalau ini kita kali, jadilah NS. NS-nya berarti 8 kali 7, yaitu 56. Nah, selanjutnya, peluang terambil 2 bola bernomor berurutan. Nah, kalau urutan ya harus urutan bilangan aja ya. Maka urutan bilangan bisa aja 1, 2, ini kan berurutan. Bisa 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Ada berapa kemungkinan berarti? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, NA-nya 7, NS-nya 56, berarti peluang dari A
adalah NA per NS 7/56. Kita sederhanakan jadi 1/8. Sehingga itu adalah peluangnya. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami. Ini adalah materi terakhir untuk persiapan ujian akhir. Nah, setelahnya nanti insya Allah akan Miss bahas. Kalau misalkan ada permintaan mau bahas tentang materi apa, insya Allah akan Miss bahas. Sukses kalian ujian akhirnya. Kalau ada yang kurang paham seperti biasa boleh tanya Miss, insya Allah akan Miss jawab. Sekaligus kalau mau ada request pembahasan apa gitu ya, komen aja. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan Miss bahas. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari selanjutnya ya.